Tapi agamaku akan berjuang, terus berjalan, aku yang menggerakkan. Karena agama itu nur, fawa'ala nur. Cahaya yang terus merambah, dan kau kira itu hasil pikiranmu, perjuanganmu. Ya. Tapi cahayaku yang akan menyebarkan. Baik, Pak Abu, bagaimana sikap kita? Pasti pasrah, kan? Ya. Sikap yang enak adalah pasrah waktu kita tunduk dengan takdir yang sudah digariskan. Betul. Awalnya Rasanya seperti apa? Awalnya saya tidak percaya ada ma'unah. Ma'unah itu i'anah, pemberitahuan Allah kepada manusia biasa. Kepada manusia biasa. Kalau pemberitahuan kepada Rasulullah adalah wahyu. Oh, Pemberitahuan terhadap binatang, insting. Baik. Pemberitahuan kepada alam semesta terhadap komunitas binatang di hutan. Ternyata di hutan itu banyak binatang-binatang bisa mempunyai intuisi ini ada terjadi atau gempa atau tidak. Betul. Ternyata sebenarnya manusia di dalam discovery disebutkan bahwa otak manusia harusnya bisa mendeteksi tentang adanya gempa. Gelombang itu bisa menangkap. Cuman sayang manusia selalu menutup diri untuk tidak mau mendengarkan gitu. Tidak responsif. Tidak responsif. Nah, satu ketika ada terjadi accident Mbak Sanas terhadap saya dan keluarga saya. Satu malam saya istirahat, ada satu perasaan tidak enak. Nah, perasaan tidak enak. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk bagi orang awam, petunjuk bagi orang berilmu, petunjuk bagi aulia. Tadi berilmu ulama, aulia, petunjuk kepada nabi dan para rasul. Petunjuk bagi orang awam Mbak Sanas, dia orang sebenarnya disayangi Allah. Tapi dia kurang tekun, tapi dia patuh saja sama Allah. Seperti mama kita, ibu kita, ya, kakek kita, dia sama Allah hanya patuh tanpa dia harus lebih dalam mempelajari tentang Islam. Dia hanya patuh, pokoknya kata sholat ya sholat, zikir saja, baca Quran tanpa ngerti maknanya. Orang macam ini dia mendapatkan namanya isti'anah. Jadi isti'anah itu gini, saya mau berangkat ke satu tempat, tiba-tiba hujan deras langsung banjir. Maka tidak jadilah saya berangkat ke sana. Namanya Allah mengismat kita. Mengismat itu dibelokkan. Tapi kita nggak tahu, taunya nanti. Oh, pantesan hujan deras, untung saya nggak ke sana. Sering sekali terjadi seperti itu. Sering terjadi. Betul, ini adalah orang yang disayang Allah. Sebenarnya dia kurang baik orangnya. Tapi dia itu disayang Allah, tahu nggak Mas Anas? Oke, ya. Ya, saya itu. Yang kedua, ma'unah, i'anah. Ya. Orang itu perasaannya kok pengen ke sana, tapi juga nggak enak mau ke sana, ragu-ragu. Nah, itulah. Ya. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang i'anah dan ma'unah atau karamah. Jadi memang ya Pak Abu, bahwa hari ini kita diajarkan bagaimana dalam indahnya sholat responsif dengan sebutan-sebutan atau peringatan-peringatan yang Allah betul-betul mengirimkan kepada kita, karena pada dasarnya semua orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali sesudah ini dan pastikan Anda tetap dalam indahnya sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya sholat. 02158322 terbuka untuk Anda, bagi Anda yang ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Abu Sangkan. Dan mudah-mudahan sudah ada di line telepon. Pak Abu ingin meneruskan tentang ketertundukan ilahi pada ilahi sambil kita menunggu telepon masuk. Silakan Pak Abu. Ya. Tadi yang saya katakan. Oh, sudah nyambung Pak Abu. Maaf Pak Abu ya. Halo, assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum. Pak Indra di Surabaya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mungkin ada dua pertanyaan. Silakan saya coba langsung aja. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa ada keinginan-keinginan yang baik menurutmu tapi tidak menurutku, kata Allah. Dan sebaliknya ada yang baik menurutku tapi tidak menurutmu. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah. Baik. Pak Indra, terima kasih banyak Pak Abu. Sebenarnya selaras, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fatarana sa'alaiha. Praktek ayat ini sesungguhnya seperti orang tawaf. Orang tawaf banyak yang gagal karena ia datang ingin tidak menselaraskan Allah. Aku punya cita-cita yang hebat, ingin jadi presiden, ingin jadi caleg, mau tawaf. Seharusnya ketika dia tawaf, dia tidak ada cita-citanya itu. Dinolkan. Kenapa? Dia bersedia untuk tidak jadi. Bersedia untuk menerima apa kata Allah.
Orang tawaf adalah orang berputar semacam alam semesta, dia pasrah kepada Allah. Penyelarasan dalam tawaf dalam hidup sehari-hari adalah sama dengan tawaf. Ada seseorang Mbak Sanas kehilangan handphone waktu itu. Harga waktu itu masih 10 juta. Pak Abu, saya kehilangan handphone. Sampai sudah tawaf? Sudah Pak. Belum. Loh, sudah tawaf Pak? Sampai belum tawaf. Kok sampai saya bingung? Kok sampai bingung? Tentang handphonenya sudah hilang. Kalau Anda tawaf tadi, harusnya sudah, loh, Anda punya cita-cita hilang nggak handphonenya? Tidak. Kok hilang? Kehendak siapa? Allah. Kehendak Allah. Ya sudah, kalau engkau tawaf itu kehendak Allah. Engkau, oh, dari Allah. Itu namanya orang bertawaf. Engkau sinkron dengan Allah. Engkau tidak mau selaras dengan Allah. Maka orang yang beriman yang bertawaf pulang haji mestinya orang yang sinkron dengan Allah. Lebih tenang hati. Lebih tenang. Satu peristiwa, ini kelanjutannya bisa ada hubungannya Pak Sanas. Ya, kalau tadi saya katakan banyak orang yang awam tapi dia pasrah kemudian mengatakan, oh iya ini dari Allah, tapi belakangan setelah kejadian yang Mbak Sanas tadi. Yang kedua, ma'unah, i'anah, dituntun. Rasa-rasanya hati saya nggak enak pengen ke sana. Mau ke sana itu betul, tapi kok nggak enak. Betul, peristiwa itu terjadi. Ya. Apa yang tidak enak itu terasa sebelum terjadi sampai ke sana. Peristiwa kecelakaan saya antara keluarga saya, anak saya umur 7 bulan. Tapi sebelumnya saya sudah cerita sama istri. Saya bilang, Dok, hatiku nggak enak. Coba kamu rasakan. Dia gelisah. Jangan engkau gelisah, kau diam agar engkau bisa menangkap apa yang akan terjadi. Subhanallah. Saya bilang, kau diam. Jangan emosi, jangan engkau marah. Kenapa? Tundukkan hatinya. Ikutin ketundukan, sinkronkan tadi Mas. Sinkronkan Mas Indra. Saya diam dengan zikir tenang. Semakin lama semakin jelas kalau engkau tenang. Kalau engkau emosional, kalau engkau berzikir terlalu terburu-buru, tidak sampai merasakan hening, maka intuisi, petunjuk itu tidak akan tangkap. Ketika saya tenang sampai terasa sini bahagia Mas, sampai terasa nyaman Anda diam, tapi terasa sekali. Kemudian saya tanya, sudah dapat Dek? Sudah. Apa yang kau rasakan? Jangan engkau menggunakan asosiasi otakmu. Jadi diam, jangan asosiasi, diam saja. Siap nggak apa yang ada dirasakan? Kalau engkau siap, engkau akan jelas petunjuk itu. Baik. Ketika engkau bercampur, dia tertutup. Baik. Ketika, oke, engkau bersedia, apa yang terjadi? Siap. Iya. Kok perasaanku ini mau mati? Iya. Saya bilang, kamu benar. Kita mau mati. Allah. Kita akan terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Ayo kita belajar mati sekalian. Ayo keterima kalau terjadi ini musibah. Ayo kita terima, kita rela pada Allah. Ayo kita latihan mati. Saja latihan mati, saya bilang, ayo kita pasrah pada Allah. Seandainya aku mati nanti ya Allah, aku pengen mati yang engkau ridhoi dan aku kepengen la ilaha illallah. Pasrah kepada Allah total. Baik, waktu itu ada Ustadz Abdul Aziz dari Surabaya. Setelah di perjalanan Mbak Sanas, ya, setelah di perjalanan ada lagi perasaan itu. Saya bilang, kamu merasakan? Iya. Anak saya di depan. Saya bilang sama driver, Mas, aku ndak enak. Kematian itu datang lagi. Allah. Perasaan mau mati itu datang lagi. Tolong pegang anakku. Saya mati sebelum terjadi kematian itu. Saya bilang, saya pasrahkan ya Allah. Kira-kira 5 menit belum terjadi, terjadi benturan, tabrakan, berat, hancur mobil kita itu. Apa yang menjadi hikmah? Ada satu petunjuk ketika kita hening dengan jelas. Kepasrahan. Peristiwa terjadi, saya dikasih pengertian lagi. Saya tidak marah dengan adanya terjadi benturan itu. Ada satu rencana Allah. Ternyata pada saat itu, saya yakin dokter ahli bedah sedang berdoa, ya Allah, aku minta rezeki. Subhanallah. Loh, peristiwa ini saya dihantarkan ke rumah sakit untuk mengobati istriku, mengobati Ustadz Abdul Aziz, kemudian semua dapat rezeki. Pasti dia berdoa kepada Allah, Allah kasih rezeki. Bahkan tukang tambal bannya, bahkan tukang idan semuanya itu terjadi. Lengkap sudah. Pak Abu, ini tingkatan yang paling tinggi ya Pak Abu, tidak takut dengan kehendak Allah, tetapi berpikir terus untuk apa yang Allah mau silakan untuk terjadi. Pak Abu, penelpon dari Padang,
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Albaini. Iya, Bu. Boleh dimatikan suara teleponnya? Suara TV-nya. Suara TV-nya bukan? Iya. Udah, Mbak. Iya. Pak Albaini, aduh ya. Iya. Silakan, Iya. Pak. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini yang mau saya tanyakan ini ya di cerita pengalaman Pak Ustadz tadi ada saya pernah alamin. Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan ini bagaimana kita memelihara kepasrahan yang Bapak Ustadz maksud tadi. Iya. Oh. Iya. Kan ada doa. Baik, Bapak, ya. pasti ini jawabannya lebih panjang supaya Bapak juga memberikan praktek-prakteknya. Sesudah ini kita jawab ya Pak ya, untuk menjawab Pak Albaini. Pak Albaini silakan untuk menantikan jawabannya sesudah ini dan pastikan Anda tetap di sana. Untuk para pemirsa, karena ketertundukan itu memang perlu latihan dan bagaimana kita menyimpannya di dalam memori kepala kita untuk selalu tidak takut dengan apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Tetaplah di indahnya sholat.